Pertandingan pamungkas Timnas Indonesia U20 kontra Yaman di kualifikasi Piala Asia, menjadi sorotan sejumlah media ASEAN bahkan media internasional. Bagaimana tidak, pamor Timnas Indonesia saat kini tengah dibahas di berbagai media penjuru dunia. Selain dari itu, baru saja Timnas Indonesia U20 telah mengukir sejarah baru. Pertandingan Indonesia versus Yaman yang berlangsung alot tersebut, berakhir dengan skor 1-1, Jens Raven mencetak satu-satunya gol kemenangan Indonesia di menit 45, sedangkan Yaman mampu membalas di menit 48, sejatinya Indonesia lebih unggul atas Yaman dari segi permainan, dengan penguasaan bola 55% untuk Indonesia, dan 45% untuk Yaman. Dengan skor imbang 1-1 tersebut, Indonesia keluar sebagai juara grup, sebab Indonesia lebih unggul atas Yaman secara agregat jumlah gol. Dengan begitu, Indonesia U20 dengan resmi lolos ke Piala Asia 2025 yang akan digelar di China. Atas rekor tersebut, sejumlah media Asia menyorot serta memberi pernyataannya atas kualitas sepak bola Indonesia. Mulai dari junior hingga senior, sepak bola Indonesia secara keseluruhan saat ini memasuki level Asia, dan menjadi salah satu raksasa baru dari Asia. Sejumlah tokoh publik sempat mempermasalahkan proses naturalisasi pemain berdarah Indonesia, dan kini, mereka mulai menyadari atas kesalahan mereka sendiri, sebab minimnya pengetahuan serta literasi. Berkat para pemain keturunan, nama Indonesia mulai jadi pembahasan menarik media internasional, tak terkecuali legenda timnas Jerman Jurgen Klinsmann, ternyata juga turut mengikuti perkembangan timnas Indonesia yang kini mulai mendunia. And so your relationship obviously with the Netherlands. Berkat peluang timnas Indonesia yang semakin mendekati Piala Dunia, ternyata pesona Indonesia mampu menggemparkan media internasional. PSSI optimis tinggi akan bawa Indonesia menjadi negara ASEAN pertama yang menembus Piala Dunia 2026. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Ya, saya juga termasuk orang yang paling keras untuk memberitahu kepada beliau jangan terlalu banyak naturalisasi dibawa ke dalam tubuh sepak bola Indonesia. Setiap saya bicara tentang Coach Sintayong, itu buzzernya itu mungkin ratusan ribu yang nyerang saya mungkin. Bukan hanya towel saja. Sejumlah tokoh publik sempat mempermasalahkan proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan Indonesia di tubuh skuad Garuda. Komite Olimpiade Indonesia mengambil sikap atas kegaduhan yang disebabkan oleh pernyataan anggota Komite Eksekutif Hifni Hasan saat acara Santini Jebret Media. Dalam acara tersebut, Hifni Hasan mengungkapkan keberatannya dalam pengambilan langkah Sintayong dan Erick Thohir. Dalam keputusan menaturalisasi banyak pemain keturunan Indonesia di tubuh skuad Garuda, walau pernyataan tersebut dia mengaku merupakan pendapat pribadi, bukan sebagai pendapat dalam kapasitasnya sebagai anggota komite eksekutif. Setelah memberi pernyataan tersebut, Hifni Hasan baru menyadari jika apa yang ia lakukan adalah kesalahan mendasar yang tidak seharusnya terlontar di forum media. Dengan resmi Hifni Hasan memohon maaf atas pernyataannya tersebut, dan ia mengakui jika itu memang tidak seharusnya terjadi. Bermula dari pernyataan itu juga, Komite Olimpiade Indonesia akan mengambil langkah tegas sesuai aturan konstitusi organisasi atas ucapan Hifni Hasan dalam forum media tersebut. Tommy from the spot. Sporting Kansas City are denied again! Sensational stuff from Martin Paz! Nobody believes in us, but we believe! We believe! This is absolute madness. He goes the other way this time. Berkat para pemain keturunan, nama Indonesia mulai jadi pembahasan menarik media internasional, tak terkecuali legenda timnas Jerman Jurgen Klinsmann, ternyata juga turut mengikuti perkembangan timnas Indonesia yang kini mulai mendunia. 30 years for a lot of nations, you know, where they had the opportunities of dual citizenships. You know, the mom is from one place, the father is from another place, and then you have to decide. I mean, it's in my family as well. My son, you know, played youth national teams in the United States, but he didn't play for the senior team yet. So theoretically, you know, if he breaks through, he could still play for Germany. And so your relationship, obviously, with the Netherlands, but it is beneficial for every national team, a program. Absolutely. So if you can get quality players on your end,
they decide to go with Indonesia and represent Indonesia as their country, and you get little bit more even stronger towards the other nations that you have to compete, as you just said, with Australia or with Saudi Arabia. Then this is good. This is good because you wanna be eye to eye with all your opponents out there. You know, no matter who they are and where they are. And I think it's a natural process that a lot of nations have gone through already. You know, Germany as well. You know, Germany, look at how many dual citizenship Turkish, German kids are out there. You know, some go with Turkey, some with Germany, and so on. You know, so I hope for you that, you know, a lot of the players emotionally, because of their family, will decide to go then with your country, meaning Indonesia. And then it hopefully gives you a bit of a more quality edge in the long run with your national teams. Onbedoelde middelpunt van het alles. Voorzet van Haaien. Haaien die in de problemen raakt. Indonesië zal dat ongetwijfeld opmerken. Allebei tegenwoordig Indonesisch international. Hilgers en Haaien. Miljoenen volgers daadwerkelijk op Instagram. Berkat pamor timnas Indonesia kian meroket, kini Indonesia jadi sorotan berbagai media dunia. Sepak terjang PSSI saat ini benar-benar akan membangun kualitas sepak bola Indonesia berkualitas internasional. Rencana jangka pendek hingga jangka panjang sudah mulai dibangun dari bawah hingga ke atas. Berkat kualitas timnas Indonesia yang ternyata mampu bersaing dengan sejumlah negara kuat Asia, membuat sejumlah media dunia turut menyorot perkembangan sepak bola Indonesia. Bahkan di berbagai pertandingan Liga Utama Eropa, seringkali menyebut nama Indonesia sekaligus menyorot sejumlah punggawa skuad Garuda yang tengah bertanding di Liga Eropa. Pihak media tidak hanya menyorot sejumlah punggawa timnas Indonesia yang sedang bertanding, bahkan, kamera utama di berbagai siaran TV internasional, kerap menyorot supporter Indonesia yang sering mereka temukan di seluruh negara penjuru dunia, untuk ikut mendukung pertandingan antar klub yang diisi oleh sejumlah pemain timnas Indonesia. Pamor timnas Indonesia yang kian meroket terjadi sebab semakin berkembangnya kualitas permainan skuad Garuda di ajang internasional, dengan materi pemain yang berlaga di Liga Eropa, seperti Liga Belanda, Liga Inggris, Liga Belgia, dan berbagai negara lain yang juga dihuni para pemain berdarah Indonesia. Selain sebab kenaikan level timnas Indonesia di ajang bergengsi internasional, pengaruh supporter dan netizen Indonesia yang selalu kompak di dunia nyata hingga di seluruh media sosial, ternyata juga memberi pengaruh besar atas meroketnya nama Indonesia di berbagai media belahan dunia yang kini semakin jadi sorotan, hingga menarik perhatian sejumlah media internasional untuk selalu mengulas soal eksistensi negara Indonesia. Dulu Piala Dunia bagaikan mimpi di siang bolong bagi Indonesia, namun untuk saat ini, mimpi tersebut hampir menjadi kenyataan. Ya, benar sekali. Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kualitas para pemain keturunan yang berkolaborasi dengan pemain berkompetisi di Liga Indonesia, visi bermain yang terpola secara jelas. Hal itu semakin meningkatkan kualitas permainan, terutama dengan munculnya beberapa pemain muda dengan jam terbang tinggi, yang sudah berkompetisi di berbagai klub Liga Eropa, dan membawa pengalaman internasional tersebut kembali ke tanah air. Beberapa faktor yang mendukung peluang Indonesia ke Piala Dunia menjadikan sejumlah negara Asia memprediksi bahwa Indonesia berpotensi besar menjadi negara peserta Piala Dunia 2026. Hal itu dibuktikan dengan bekal materi pemain yang mendukung, serta kenaikan level permainan tim yang baik. Dan terbukti, timnas Indonesia mampu bersaing dengan sejumlah raksasa Asia, yang notabene merupakan negara yang berlevel Piala Dunia. Menarik untuk dinanti perkembangan timnas Indonesia, yang terus menunjukkan peningkatan nyata. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.